1 bulan setelah pernikahan sudah mengalami KDRT. Pelacur aja kayaknya nggak hina kayak saya deh. Kayak harga diri saya sebagai perempuan tuh udah nggak ada gitu. Dicaci maki, dihina, diludahin. Saya di pinggir jalan. Lu ngaku di lu guling-gulingan kali. Lu kan nggak punya gangguan mental katanya gitu. Gila kali lu. Bayar kontrakan saya, terus laundry saya, uang makan saya, sampai buka-bukaan biaya nikah juga saya. Tapi dia janjiin mau balikin setelah menikah, setelah dapat kerjaan katanya. Tapi ternyata enggak. Uang semua sudah di dia buat judi online ini. Pernah percobaan diri juga karena iya, karena ngerasa udah nggak kuat gitu. Utang anak lagi hamil. 3, 2, 1, close the order. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di Lembaga Bantuan UIA LBU. Oke, dan kali ini kita kedatangan seseorang wanita bersama kuasa hukumnya. Ada Mbak Marina yang datang ke kita, dan juga ada Mas Ardi, Sarjana Hukum, dan Mas Surya, Sarjana Hukum. Sama kayak saya namanya. Iya, sama kita. Surya Utama, Surya siapa? Surya Nuswantoro. Nuswantoro. Iya. Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik. Iya. Beda, tapi sama-sama sarjana lah ya. Dan sarjananya asli kan? Asli. Nggak kayak yang itu ya? Iya. Bukti berita acara supa lawyer juga asli, bener kan? Asli. Itu penting ya. Oke. Nah, Mbak Marina ini bilang katanya mengalami kasus KDRT oleh suami baru menikah. Saat sedang hamil dihajar di pinggir jalan. Oke, diludahin gara-gara negur suaminya. Bicara kotor di tempat makan. Oke, ada hubungan dengan judi online gak ya? Dan melarang untuk dia tidak melakukan judi online. Oke, ini Mbak Marina Ya. menikah dengan suaminya berapa lama? Setelah berapa lama akhirnya mengalami KDRT? Pokoknya setelah pernikahan 1 bulan setelah pernikahan sudah mengalami KDRT. 1 bulan setelah pernikahan sudah mengalami KDRT. Betul sekali. Oke, 1 bulan menikah? Iya. Wow. 1 bulan setelah pernikahan sudah mengalami KDRT. Lebih tepatnya saya nikah bulan Maret. Terus KDRT April. Tiap bulan mengalami sampai akhirnya setiap bulan rutin ya? Rutin. Sampai akhirnya puncaknya itu di Januari 2022 yang saya di pinggir jalan. Di pinggir jalan? Di pinggir jalan, di trotoar pinggir jalan. Diturunin di tengah jalan? Iya. Dihajar? Dihajar. Ada orang kok padahal? Ada. Berani dia? Berani. Wow. Berani. Luar biasa laki-laki yang sangat Iya. berkasa ya? Berkasa, Iya, Pak. berkasa ya. Gitu. Tapi buat saya sih laki-laki kalau mengajar wanita itu nggak ada bedanya sama apa ya? Ini kita bicara umum ya? Iya. Kita bicara umum, kalau laki-laki yang mengajar wanita tuh apa ya? Bukan cupu ya, pecundang banget sih kalau menurut gue ya. Iya, manusia hina. Iya, manusia paling hina menurut gue. Iya kan? Nah, sekarang gini. Untuk sebelum kita ngomong soal KDRT-nya gitu ya. Kadang-kadang saya sering banget ketemu orang yang mengalami KDRT. Rata-rata bercerita bahwa waktu pacaran beda dengan waktu nikah. Tapi ada juga yang bilang, udah ada gejala-gejalanya waktu pacaran nih. Itu kan gunanya orang pendekatan, pacaran, atau sebelum nikah itu kan adalah untuk kita saling mengenal satu sama lain ya. Agar kalau ternyata nih pasangan kita tidak ideal atau tidak sesuai, ada hal-hal yang tanda-tanda gitu kan, kita udah bisa nggak usah jadi nikah gitu kan. Nah, pacarannya berapa lama? Pacarannya 3 bulan lebih tepatnya. Cepat ya? Ya, cepat. Kenalnya bukan di Tinder ya? Bukan. Kenalin teman kebetulan. Memang karena udah umur, terus juga pada saat itu mama saya lagi masuk rumah sakit, dan karena saya anak tunggal, jadi berpikirnya mama udahlah nyari pasangan yang tepat. Karena udah umur. Umur berapa emang waktu itu? 35, sekarang saya 36. Nah inilah, ini pelajaran juga nih. Jangan karena udah mesti nikah nih, akhirnya kita buru-buru nikah, udah deh yang ada aja gitu ya. Tapi apa, ini pelajaran ya? Iya, betul. Oke, akhirnya kenal sama dia. Pas pacaran, ada tanda-tanda nggak dia itu adalah calon-calon suami yang KDRT gitu? Kalau main tangan belum, tapi lebih ke ucapan aja. Verbal aja gitu. Kasar misalnya, ada ucapan nggak punya otak banget sih lu.
Itu padahal baru pacaran. Iya. Sedang pacaran 3 bulan tuh biasanya kalau dalam teori, pacaran 3 bulan adalah orang yang masih romantisnya masih orang bersandiwara lah gitu ya. Gue harus manis depan pacar gue gitu. Ini baru 3 bulan udah begitu. Iya, betul. Nah, yang ngajakin nikah siapa? Jadi konteksnya adalah saya kebetulan ada autoimun. Oke. Nah, flashback ke belakang kenapa saya akhirnya mau sama dia, karena berpikirnya nggak semua laki-laki bisa terima perempuan yang ya maaf penyakitan gitu ya kan. Saya pikir ini orang kok mau nganterin ke rumah sakit, terus apa empatinya ada. Oh, dia nganterin ke rumah sakit. Iya, boro-boro after nikah mah nggak ada 1 sen uang dan sebagainya, bahkan nganterin pun tidak. Gitu. Berubah pasti. Berubah, 360 derajat. Itu yang saya bilang kalau pacaran hati-hati dengan sandiwara pacar-pacar kalian. Betul. Ini bukan hanya cowok doang, cewek juga suka sandiwara nih. Iya. Tidak semua laki-laki guys. Iya, terus gitu. Dan ternyata itu salah satu trik dia mendekati perempuan. Saya cross check ke beberapa temannya setelah perceraian, ternyata seperti itu dia mendekati perempuan yang sudah. Iya, umur berapa dia? Beda berapa tahun? Dia lebih muda dari saya 5 tahun, jadi lebih dia 30. Muda. Ya, betul. Gitu. Oke, akhirnya menikah. 1 bulan pernikahan sebelum ada kekerasan pertama itu biasa. Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda. Lebih tepatnya ada tanda-tanda ketika dia sudah menikah dan manakala dia uang semua sudah di dia, karena saya meminjamkan uang. Mungkin kalau menikah bukan minjemin lagi, tapi kan dia gunain transaksi rekening kartu kredit saya dan buat judi online ini. Oke, ini menarik nih. Jadi waktu menikah, apa yang digunakan? Nama kamu? Kartu kredit kamu? Iya, kartu kredit saya gitu. Berawal dari cuman sekedar 30 juta, terus bertambah dan sampai akhirnya berapa? Sampai kalau dikalkulasi include sama bunga sekitaran sudah ya 120-an lebih ada. Tahu dari mana kalau itu dipakai judi online? Karena tiap di rumah dia handphone terus memainkan apa sih namanya salah satu judi online lah gitu. Oke, kamu tahu tuh judi online? Tahu. Kamu marahin nggak? Marahin. Bilang apa? Iya, itu nggak halal loh kalau misalnya kamu ngasih rezeki buat saya nggak mau, mendingan nggak usah ngasih uang sekalian gitu. Terus dia bilang? Dia bilang, lagian siapa juga yang mau ngasih duit lu? Yang ngasih nafkah buat lu cari aja sendiri. Kartu kredit lu ya? Iya, digituin gitu. Yang nggak bisa itu kan jadi tanggung jawab kamu gitu. Kok kamu nggak amanah gitu ya? Lu bilang lo gue sama dia nih? Iya, akhirnya jadi lo gue. Iya, gitu. Tapi istri saya sih udah hampir 20 tahun menikah, emang manggilnya lo gue pacaran. Tapi nggak pernah KDRT, alhamdulillah sampai sekarang sekalipun. Oke, terus abis itu judi online. Judi online. Sebelum kita ngomong KDRT-nya ya. Iya. Pernah nggak dia dapat duit menang dari judi online? Iya, pernah. Oh, pernah juga? Pernah gitu. Tapi banyakan kalahnya menangnya? Banyakan menangnya. Oh, hebat juga dia. Banyakan menangnya. Oke. Iya. Mungkin lebih tepatnya kayak main slot, iya. Main slot. Ini konsorsium 303 bukan ya? Nggak tahu. Iya. Nah, inilah judi online yang mesti diberantas nih, karena bikin rumah tangga berantakan, bikin KDRT juga gitu kan. Iya. Oke. Ayo kepolisian Republik Indonesia harus benar-benar nih ya. Judi online jangan cuma wacana kemarin rame-rame bentar doang, terus habis itu lupa gitu ya. Nah, ini harus saatnya kita membuktikan kepolisian Republik Indonesia tuh citranya makin baik ya. Oke, akhirnya kamu tegur dia. Iya. Oke, gini deh, kita balik mulai ke KDRT. KDRT pertama itu gara-gara apa? KDRT pertama selalu saya minta nafkah dan uang yang memang udah dia pakai. Selain si judi online, pada saat nikah 3 bulan dia nawarin saya tuh investasi. Eco Racing namanya. Oke. Sebut aja brandnya Eco Racing. Iya. Nah, terus udah kayak gitu, awalnya saya nggak mau, sampai akhirnya ya lebih tepatnya bucin kali ya. Ya udahlah, kasihan karena dia terlibat hutang tuh. Akhirnya pakai uang saya. Ini hutang gara-gara judi online? Iya. Lah, katanya menang terus. Kamu hutang? Sebelumnya. Oke. Jadi ada banyak judi online, main investasi Eco Racing, KDRT. Jadi semuanya tuh, Mas. Oke, gitu. Investasinya akhirnya kamu masukin duit? Masukin uang. Terus dapat duit? Gitu. Uang saya dibalikin, habis itu dia mainin lagi,
bukan mainnya sih, lebih tepatnya eco racing itu kan penghematan bahan bakar. Jadi ada orang yang nanti diwacanakan dapat 20% keuntungan. Iyalah, udah ngerti gitu-gitu ya. 20% keuntungan. Nah, orang-orang itu ngejar dia karena dia tahu saya istrinya. Ngubernya ke saya, akhirnya mau nggak mau saya yang bayarin mereka-mereka Orang itu. itu nguber ngapain? Minta ganti rugi. Berarti rugi? Iya, rugi. Ternyata gali lubang tutup lubang, kenapa dia ada uang, kalau yang eco racing, kalau yang slot beda lagi. Ternyata uang dari si A dapat kucuran, masuk kasih ke si B, dianggapnya keuntungan. Jadi nggak untung dong sebetulnya? Nggak untung. Iya. Oke. Gitu. Oke, ya intinya gini guys. Zaman sekarang tuh nggak ada hal yang mudah. Kalau kita mau untung ditawarin hal yang untung besar di depan tuh udah mustahil di zaman sekarang deh. Semua terus kerja keras. Nggak ada investasi yang langsung untung. Tepu-tepu biasanya. Ya, ini bicara umum ya. Gua nggak bicara investasi tadi ya. Bicara yang biasanya ya. Hal-hal yang untung di depan mata tuh udah nggak ada di zaman sekarang deh. Untung ujung-ujungnya lo kena tepu gitu kan. Nah, akhirnya lo di apa KDRT pertama kali diapain? KDRT pertama yang tadi pakai buku agenda. Diapain? Di area kepalanya. Buku agenda gede tebel kan? Yang tebel itu yang ada circle-nya. Iya. Plok aja, itu saya masih kaget tuh pertama kali tuh? Pertama kali. Iya. Antara trauma sama ya takut ya, pasti. Minta maaf sampai sujud-sujud. Dianya. Oke. Next, besoknya udah nganggepnya nggak ada apa-apa. Pokoknya selalu pemukulan itu tiap tanggal 15 pas dia gajian. Nah lo, selalu. Ini kayak ritual ya? Ritual. Kenapa? Apa gara-gara kamu nanya gaji? Selalu, karena kan tanggal 15 saya harus bayar hutang yang mana gara-gara dia kan? Gara-gara dia, nafkah belum dapet, mau nggak mau pakai uang gaji saya. Gaji nggak seberapa, cuman UMR dan sebagainya. Ya udah, sama aja gali lubang tutup lubang ujung-ujungnya. Gaji suami kamu berapa sih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu sekitar 13.700.000 saat susah itu. Juga nutupin utang-utangnya dia dong. Dan dilalahnya ya emang kalau bisa dibilang bodoh kali ya. Sebelum menikah tuh dia nggak kerja. Saya nerima dia lah. Wah, gitu. Hebat nih bucin. Bucin. Baper banget sama dia. Bodoh. Kayak lagu bapernya Nino nih. Lagu baper Nino udah lihat belum? Nino punya buat lagu baper. Iya. Ini. Lagu baper ini untukmu. Setiap kali kau muncul di ingatanku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Ku ciptakan lagu ini untuk kamu. Lagu baper ini untukmu. Terus udah kayak gitu, dia belum bekerja. Saya pikir, tapi dia pintar, punya kemauan. Semua orang bisa berubah. Gitu kan, saya terima kok, yang penting seiman dan bertanggung jawab. Udah sampai situ aja dulu. Dapat kerjaan di lalahnya pas menikah. 1 bulan setelahnya dapat pekerjaan. Rezeki istri dong. Iya, gitu. Jadi di salah satu perusahaan Alibaba Group, dia sebagai content creator di situ, permanen staff pula tuh di situ. Langsung permanen staff. Iya, probation 3 bulan terus permanen. Tiap bulan ada KPI, jadi 13 itu belum sama KPI. Kalau KPI-nya naik bisa 15, 20, sekian lah gitu-gitu. Tapi ya balik lagi ke saya, kalau misalnya tiap gajian, kenapa sih dipukul tiap kapan? Ya tiap minta nafkah. Nanya. Oke, apa aja dipukul? Jadi pertama pakai agenda. Kedua, lebih ke tangan dia ngeremet. Tuh, tiap gajian, pokoknya tiap itu gitu. Iya, setelah ditanya. Dan gaji dia juga nggak pernah dikasih sama dia, sama kamu? Dikasih ada, tapi hitungan kalau dianggap 100% ya paling cuman nggak nyampe 10%, paling 5%, 2%-nya. Oke. Gitu. Nah, selebihnya ya mulai dari biaya, saya ngontrak, nggak tinggal di rumah mama atau rumah dia, bayar kontrakan saya, terus laundry saya, uang makan saya, sampai buka-bukaan biaya nikah juga saya. Semua kamu? Semua. Wow. Tapi dia janjiin mau balikin setelah menikah, setelah dapat kerjaan katanya. Tapi ternyata enggak. Tadi sebelum dihajar di pinggir jalan katanya kamu sempat diludahin juga. Betul. Gara-gara apa diludahin? Sama, gara-gara itu juga. Tanya gaji. Gaji juga. Diludahin di mana? Di area muka, jaraknya cuh, cuman cuh, bener-bener bukan asal cuh, bener-bener berlumur. Iya, itu maaf kayak mikir pada saat itu ya.
pelacur aja kayaknya nggak hina kayak saya deh gitu, lebih dihargain gitu. Iya. Saya ini istri kamu, saya bilang kayak gitu. Saya bukan prostitut aja masih habis dipakai dibayar. Kamu jadi merasa lebih hina dari pelacur. Lebih hina. Iya. Dan ini lebih parah dari Vena Melinda nih berarti ini. Iya, karena kan Vena Melinda itu kemarin, nah ini ibaratnya berkali-kali gitu ya. Berkali-kali. Iya. Iya, Terus habis itu? Terus sekali di tempat tidur, karena saat itu lagi liburan tuh di Jogja. Liburan pas tanggal 15 juga. Terus liburan, saya minta yang ini kita mesti bayar hotel, mesti bayar transport, terus tiket buat pulang. Ya pakai uang lo lah. Kamu yang mau ke Jogja, aku uang cuma sisa buat kita bayar kontrakan loh gitu. Otak lu itu cuma utang uang. Lah dia ngutang. Iya kayak gitu. Terus ya udah mulai tuh gara-gara saya bilang ya kamu main judi online terus ke daerah Gunung Kidul ke teman kamu, pulang malam kadang nggak pulang, harusnya keluarga mereka ngingetin jangan bawa keluarga mereka, itu keluarga baik-baik katanya gitu, diludahin cuy gitu sekali. Udah tuh. Iya, masih ngoceh juga sayanya 2 kali. Udahlah, habis itu saya diam, saya ke kamar mandi buat bilas, dia nyamper. Saya kira mau dipeluk ya, ditambahin lagi. Diapain? Ditambahin lagi ludahannya. Banyak udah dia ya? Iya, ya. 3 kali itu. Dia tuh nggak ngerti ini lagi zaman COVID ya. Iya. Ini adalah apa ya? Ini kalau saya nanti jadi anggota DPR RI ini, kayaknya penegakan hukum untuk pelaku KDRT harus tetap harus Komisi 3 kan. Iya, penegakan hukum, terus habis itu kepastian hukum gitu kan. Doakan mudah-mudahan saya bisa jadi. Amin. Ini kalau saya jadi DPR RI enaknya dapilnya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat apa Jawa Barat? Hah? Jakarta. Masih lama. Oke, terus habis itu diludah-ludahin. Iya. Lu marah nggak waktu diludahin? Apa diem aja? Bingungnya, tiap dia berlaku kasar dan mau diapain aja nggak pernah bales. Lu nggak pernah balas? Nggak pernah, tetap baik, masakin, tetap nyuapin, pokoknya nge-treat kayak baby Disuapin? lah. Iya. Lu nyuapin orang yang udah mukulin lo? Iya. Udah ngeludahin lo? Iya, itu bener gitu. Kalau kata mama bodoh banget gitu. Iya. Oke, terus akhirnya puncaknya? Puncaknya pada saat balik ke Jakarta, terus dua minggu setelahnya ada ngumpul tuh teman-temannya di daerah Blok M. Pada saat ngumpul di daerah Blok M, kita makan, kita berempat saling bawa pasangan, mereka ngomong apa ya, BAB lah gitu-gitu menurut saya. BAB tuh buang air besar, boker. Ngomong BAB? Iya, maksudnya? di tempat makan kayak lu tahu nggak, waktu itu gue pernah di toilet tuh, toiletnya kotor. Terus udah gitu ada menceretan dan sebagainya. Oh, lagi ngomong jorok-jorokan. Iya, tapi di tempat makan gitu Iya. kan. Ibu-ibu aja sampai nengok gitu kan. Apaan sih? Tapi saya diem aja udah. Udah sampai akhirnya Ini teman-teman kantor apa teman-teman? teman-teman dia nongkrong tuh. Cuma Nah, berempat. iya. Bawa istrinya, dia bawa saya. Udah pulangnya di perjalanan saya diem aja. Terus dia nanya, "Kenapa diem aja?" Ya kamu nggak punya etika aja gitu, kebiasaan, saya bilang kayak gitu. Jadi kamu protes yang soal ngomong gue jorok tadi tempat Iya, makan. iya. Emang nggak pantas sih karena ada orang umum ya. Iya. Kecuali kalau kita doang. Iya bener, lucu-lucuan ada tempatnya lah iya. gitu kan. Terus ya lu juga diem aja, lu cembetut kenapa? Ya iya, kamu coba dong pikir, itu tempat makan, ibu-ibu aja sampai nengok gitu, etis nggak, etika nggak? Oh lu so nasehatin ya gitu, lu ntar gua hajar lagi dia bilang, ntar di rumah gua hajar, gua habisin lo. Iya saya takut karena udah beberapa kali kan. Puncaknya akhirnya saya bilang, udah hajar aja di sini. Tengah jalan tuh, lagi jalan. Bener-bener. Lagi jalan tuh. Lagi Iya, jalan. tuh. Akhirnya benar-benar diberhenti, dia hajar saya beneran. Dihajar. Iya, gitu. Di mana? Di muka? Di kepala, Pak. Gimana hajar dia? Di gitu. Iya, oke. Iya, Terus? sampai akhirnya helmnya terpental gitu kan. Sampai helmnya pental. Ya. Helmnya terpental gitu. Nah, terus udah kayak gitu beberapa orang yang lagi nongkrong di warung karena tepatnya di STM Penerbangan Kebayoran Baru. Oh, yang ada warung-warung Buna apa yang buat mobil-mobil nongkrong itu ya? Iya, di daerah situ. Terus karena takut kali ya. Iya.
ya udah dia langsung jalan, terus awas lo, gimana sih gitu gini gitu tangannya Berarti gitu. jari tengah? Iya, oke jari tengah gitu. Pukiau. Iya, Iya, terus. iya. Iya. Awas lo, ntar pulang lo, lihat Iya, aja iya, lo, iya. nggak selamat, dia bilang sambil jalan, gitu. Terus Kamu ditinggal? Ditinggal. Udah saya Oke. duduk di trotoar sambil meratapi nasib gitu. Duduk kan. di trotoar? Iya, duduk. Terus udah kayak gitu, saya mikir pulang enggak, tapi pulang nanti gue dihajar lagi kalau misalnya gue cacat. Iya, di tengah jalan aja dia bisa, Iya. ada orang bisa menghajar kamu gitu kan? Iya, gitu kan. Ya udah, saya pikir udah ada orang nyamperin, "Mbak, kenapa Mbak? Itu siapa Mbak?" Katanya, "Itu suami saya," gitu. "Kok tega ya? Mbaknya dikasih minum dan sebagainya gitu-gitu." "Udah, laporin aja, udah saya anterin deh," kata dia gitu. Dianterin akhirnya. Orang-orang Ke nongkrong Polres, itu? ke Polres Jakarta Selatan. Naik motor. Motornya dia, yang orang Iya, yang itu? Iya, gitu. Terus ya udah, sampai Polres buat laporan, terus diceritain kronologisnya. Terus Di Polres mana? Polres Jakarta Selatan. Oke, langsung ditanggepin ya? Iya, langsung Iya. ditanggepi di Polres itu, cuman ya tindak lanjutnya agak lama ya, Oke. gitu. Suami kamu tahu dilaporin waktu itu? Tahu, tapi dia mungkin anggapannya kalau pelaporan sekedar pelaporan kali. Bilang ya apa dia? kan. Dia bilang, lu mau laporin aja, gue nggak pernah takut mau pakai pengacara A, B, C, saya nggak peduli, dia Oke. bilang kayak gitu. Iya. Ayo tangkap gue, ayo coba Nantangin. Oke. nantangin. Insya Allah tercapai nanti. Iya, Ya, terus terjadi. dia Kan dia doa dia tuh kan? Iya. Iya. Kayak lu ngaku lu guling-gulingan kali, lu kan nggak punya gangguan mental katanya gitu. Gila kali lu gitu. Ya udah mama mertua telepon, udahlah nak, semua bisa didiskusikan, dibicarakan di rumah. Enggak mah, ini udah kelewatan ya mah, Rina kurang apa menerima anak mama dari nol loh mah gitu kan. Tapi jangan perlakuin Rina kayak sampah seperti ini Iya. gitu. Rina kan juga manusia, Iya. saya bilang kayak gitu. Udah nak gitu. Udah sampai akhirnya saya nggak mau mohon lagi untuk minta nafkah dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya saya tahu saya 2 bulan setelahnya ternyata saya hamil. Jadi waktu kamu dipukulin di pinggir jalan, kamu lagi hamil? Lagi hamil. Oke. Gitu. Berarti udah hampir 1 bulan tuh lebih tepatnya. Terus Oke. USG pertama tuh karena lumayan ya biayanya, karena ada ngeflag, karena stres juga, saya minta biaya. Ini ada uang tagihan dari rumah sakit, kalau sebesar 5 jutaan. Saya ada 2,5 juta, sisanya saya nggak ada. Saya dikasih pulang dulu sama rumah sakit, tapi langsung suruh transfer gitu. Kamu ada nggak dibalas, saya nanya ke mertua, udah kalau Edwin ada nanti mama mintain, tapi habis itu ya udah Nggak ada tanggung jawab sama sekali. ya. Sampai bayi kamu lahir juga nggak pernah datang? Nggak pernah datang. Terakhir dia 2022 Oktober bayi saya lahir, dia transfer 1 juta doang. Terus bulan berikutnya dia transfer 2 juta. Terus udah, habis itu nggak ada lagi. Oke. Sekarang kasusnya udah sampai mana? Dilaporin, Iya. Jadi memang akhirnya ketemu dengan pengacara Bapak Ardi dan Bapak Surya ini gimana? Iya, betul. sebetulnya kita ini udah temenan lama. Oke. Ya. Nah, kebetulan saya juga sempat lihat di status LinkedIn. Marina ini. Iya. Ini kenapa nih kok Iya. heboh banget Iya. nih. Dia beberapa kali tuh, termasuk juga suami dia kerja dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari situ saya coba hubungi, ini ada masalah apa gitu kan. Nah, kemudian kita ketemu, dari laporan dia, kebetulan saya juga ada kasus juga penyelesaian di Jakarta Selatan. Saya juga menanyakan untuk bisa minta atensi Iya. terhadap kasusnya Marina Iya. ini. Alhamdulillah akhirnya diatensi. Iya. Sampai pada akhirnya saat ini sudah masuk ke P21 pelimpahan, hanya ada 1 dokumen yang belum diserahkan. Artinya udah tersangka dong ya? Sudah tersangka, sudah tersangka. Loh, di penjara? Belum. Nggak di penjara sama sekali, Pak. Ancaman hukumnya berapa tahun? Di atas 5 tahun di bawah 5 tahun? 5 tahun. Maksimal 5 tahun. 5 tahun. Artinya bisa di penjara harusnya? Bisa. Harusnya di penjara? Iya. Nah, kenapa nggak di penjara? Ya memang
ini perlu ada apa ya, atensi lagi, minta iya. atensi kepada pihak kepolisian. Hanya ini bersyukurnya sudah masuk pelimpahan, artinya sudah masuk ke penuntut Iya, umum. iya. Nanti tinggal setelah berkas itu diserahkan, nah baru nanti biasanya sih ditahan. Oke, jadi suami udah tahu jadi tersangka? Udah tahu tapi masih biasa aja. Biasa aja? Biasa aja, karena saya taunya ketika saya kan udah diblok dari Instagram. Teman saya ada yang temenan sama dia, ngasih tahu, Mar dia masih happy tuh katanya gitu, warawiri, kadang jalan sama bule-bule dan sebagainya gitu-gitu. Ya dia nggak ngerasa bersalah kayaknya, Mar, katanya gitu. Ganteng suami kamu ya? Kok jalan sama bule-bule? Ya, mungkin Oh. ya lumayan lah. Cuma tapi kalau ganteng Iya, loh. tapi Iya. attitude-nya begitu. Oke. Nah, sekarang udah P21, tapi apa kira-kira yang membuat dia belum dipenjara nih? Biasanya nanti setelah kita menyerahkan dokumen, karena ada salah satu dokumen yang kurang, itu nanti selanjutnya akan dilakukan pemanggilan untuk ditahan. Udah dokumennya diserahkan yang kurang? Dalam proses. Dalam proses ini, dalam proses. Oke, berarti segera berarti buat Polres Jakarta Selatan mohon diperhatikan kasusnya. Iya. Buat Pak Kapolres, terus ini di unit apa? Di PPA. Oh, perlindungan Perempuan dan anak ya. Ya oke. Mungkin untuk PPA Jakarta Selatan, Kapolres mungkin ini bisa ditindaklanjuti, tapi sudah sampai P21 artinya Tinggal ranah kejaksaan Tindak lagi. kejaksaan. berjalan ya. Berjalan. Oke. Jadi tersangkanya kapan, bulan apa? Di Di bulan bulan Februari Januari 2023 betul. 2023. Iya ya, oke, berarti sesaat lagi harusnya sih Iya, udah bisa sesaat lagi. P21 bisa ditahan ya. Betul. Oke. Harapan dari tim kuasa hukum gimana? Jadi kalau harapan dari kita memang nanti akan berdiskusi kepada kejaksaan ya, nanti jaksa Jakarta Selatan, dan kita memang minta atensi untuk dari Komnas Perempuan untuk terhadap Iya. kasus ini supaya bisa dibantu lah, karena KDRT itu marak sekali ya. Oh iya, Betul. tentu. Iya. Gitu sih. Oke. Dan mungkin bagi korban-korban KDRT itu berani untuk melaporkan Iya. ya. Dan buktinya kan orang bilang cuma artis doang yang bakal ditangani. Enggak kok. Ini Mbak Marina orang biasa bisa ditangani dengan baik dan jadi tersangka juga ya kan? Iya. Artinya kan ya semua orang bisa ngelapor kepada KDRT, jangan takut. Betul. Ya berarti ini apresiasi juga buat Polres Jakarta Selatan yang udah P21, ya di P21 udah jadi tersangka, tinggal selanjutnya ditahan aja ya. Iya. Oke, dan disidangkan nanti berarti ya. Betul. Kejaksaan ya, Betul. dialihkan ke kejaksaan. Oke, Mbak, dari suami tidak menghubungi lagi setelah dia jadi tersangka? Iya. Dari keluarganya mungkin? Dari keluarganya nggak ada yang menghubungi, dari dia juga, padahal dia tersangkut kasus ada dua selain PPA, juga saya masukin ke penipuan penggelapan. Ada lagi? Ada lagi. Oke. Gitu, itu 372. saya sudah buatkan laporan LP-nya juga. Iya, boleh lihat? Boleh. Gitu. Oke. Tapi cukup lama. Penggelapan, oke. Ini Iya. belum jadi. Belum, itu Iya, lagi proses. lagi proses. Iya. Di Jakarta Selatan juga ya? Sama Iya. sama Jakarta Selatan. Berarti di unit apa kalau ini? Itu Di reskrim ya. Reskrim ya? Reskrim. Iya, makanya Unit 1. ya, Unit siapa 1, tahu unit dengan 1. podcast Iya. ini jadi membantu Iya, apalagi saya. berhubungan dengan tadi Iya. online ya, Pak? Iya. Iya, begitu. Oke, jadi ini penggelapan juga. Iya. Judi online yang kamu laporin? Ya, ini masuk semua ke sini karena kan dia ngakunya di Eco Racing yang Iya. tadi saya bilang investasi. Ternyata terdaftar juga enggak di Eco Racing itu. Gitu. Oh gitu, kamu udah cek? Iya, udah cek, udah gitu. Cuman ya prosesnya agak cukup lambat ya. Makanya dengan podcast ini siapa tahu Oke. bisa membantu juga Oke. di kepolisian juga seperti Iya. itu. Nah, terus kalau masalah hutang, sekarang kartu kredit kamu kan yang dijadikan apa? Jadi saya yang terutang kan kamu nih. Betul. Iya, Iya. betul. Hutangnya hutang kamu dari nama kamu, Betul. karena kartu kredit pakai kartu kredit kamu. Betul. Belum lunas hutangnya sekarang. Belum, sampai Belum. sekarang cuma minimum payment saja. Berapa total hutang yang ditinggalkan sama dia ke kamu? Kalau di total input bunga bisa 120-an Wow. gitu. Dan jadi beban kamu sekarang. Iya, beban saya dengan gaji saya nggak seberapa gitu ya, paling ya minimum payment itu aja nggak lunas. Boleh tahu nggak sih gaji kamu berapa untuk bayar utang 120 juta itu?
Kalau gaji saya tuh average di 7 sampai 9 Iya. gitu. Dengan konteks hutang per bulannya sebenarnya harusnya bayar sekitar 7 juta sampai 8 juta per bulan, paling selisih 1 juta doang. Oh gitu. Iya. Jadi kamu ya sebulan dapat take home pay-nya 1 juta kurang lebih gitu ya. Iya gitu. Iya, iya. Dengan ada Sisanya. anak kadang dibantu teman-teman susu dan Ini sebagainya. anak dia berarti Anak ya? dia, iya betul gitu. Jadi utang ini yang menanggung sekarang kamu? Iya, saya yang menanggung. Nah, terus pernah nggak ditagih-tagih debt collector atau apa yang kamu nggak bisa bayar? Pernah satu malam saya ditagih debt collector sampai pada saat itu kan kebetulan saya lagi nggak ada di rumah, jadi cuman ibu saya aja. Iya. Ibu saya udah usia dan debt collector benar-benar mendatangi ke rumah saya sampai Iya. akhirnya ibu saya masuk rumah sakit saat itu. Malam-malam gitu. datang debt collector? Malam-malam datang debt collector. Jadi lebih tepatnya akibat dari bukan cuma KDRT, ibu saya juga jadi sakit saat itu, jantungnya bermasalah gitu karena shock ya, ambon-ambon datang Iya. gitu kan tengah malam, nggak lama kemudian Marah-marah tuh? marah-marah, tagihnya uangnya mana, uang anak ibu udah sekian bulan nggak bayar-bayar. Nggak lama kemudian baru saya datang gitu. Iya. Saya datang dan untung ada beberapa tetangga yang nolong gitu, Iya. udah akhirnya dilarikan ke rumah sakit gitu. Terus pernah datang lagi debt collector itu datang? Pernah datang lagi gitu, pernah datang lagi ya tiap nanti kalau misalnya saya ngerasa nggak ada kesanggupan bayar dan saya belum setoran apapun, debt collector datang lagi untuk Selalu, menagih. jadi kamu yang nanggung bebannya? Selalu. Mau nggak mau karena saya bekerja dari pagi sampai kadang pulang jam 7, jam 8 malam, ibu saya yang selalu ketemu gitu. Ibu saya udah umur sekitar 75-an. Ini uang kamu dipakai sama dia itu dari setelah nikah aja apa sebelum nikah juga udah dipakai? Sebelum nikah juga dipakai gitu. Jadi Dipakai juga ada sebelum nikah? ada. Buat hal yang sama? Buat si investasi itu yang dia bilang eco racing yang dia Dari sebelum nikah ini udah terjadi nih berarti? dari sebelum menikah dan setelah menikah juga sudah. Oke, ada gitu. dua-duanya? Ada dua-duanya seperti itu. Nah makanya jadi banyak banget ya nipu yang menggelapkan uang, ngaku-ngaku terdaftar di eco racingnya, terus saya nanggung teman-temannya untuk dibayarin satu-satu seperti itu. Jadi ya Oh, jadi teman-teman yang nagih dia juga kamu yang bayarin tuh? gitu. Iya, termasuk ada jadi pernah saya nggak mau ngasih uang pada saat itu dan dia pada saat itu mau ke Subang menggunakan rental mobil. Rental mobil yang direntalkan sebut aja namanya Ahmad. Iya. Pak Ahmad ngerentalin sama si namanya Edwin Saputra. Iya. Nah, ternyata mobil yang direntalin itu malah digadaikan. Hah? Digadaikan Sama siapa? sama si Edwin ini. Buat apa? Suami kamu? Iya, sama si suami saya. Buat apa? Buat nutupin uang teman-temannya yang udah dijanjiin 20%. Waduh, ini saya pernah ketemu orang yang begini nih. Iya, dulu zaman saya baru nikah, mobil saya sewain. Bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga nggak ada, tapi udah digadein ke orang. Dan pada saat itu digadein ke keluarga angkatan. Petinggi. Saya udah tahu akhirnya ngelacak mobil itu dari mana, saya pagi-pagi datang. Wah, ajudan-ajudannya di depan, wah udah deg-degan, akhirnya saya telepon juga. Rame tuh sampai subuh baru keluar. Sampai kayak begitu, dan saya pernah ngalamin hal kayak begini juga soalnya. Iya. Mobil digadein. Mobil digadein. Nah terus yang rentalnya, Jadi yang punya rentalnya? yang punya rentalnya sama, akhirnya cari tahu sampai akhirnya mobilnya balik, ternyata udah pindah tangan. Pindah Ini tangan. bisa dilaporin juga dong harusnya. Iya, cuman masalahnya Sama si yang punya rental. Cuman masalahnya itu lagi, dia akhirnya minta ke saya, keluarlah saya uang 50 juta saat itu sebelum menikah. Kamu nyelamatin dia. Iya, karena mohon begin ibunya juga minta tolong. Ya udah saya gesek lagi. Kamu istri yang baik ya. Cuman sasaran Itu sebelum menikah. sasaran empuk. Dan ini. itu malah sebelum menikah. Iya. Pengacara ini apa pro bono, Pak? Iya, kita kebetulan memang ada empati ya, emang ada empati. Jadi memang ya kita bilang udah nggak usah pikir masalah Iya. biaya gitu ya. Nah, Yang penting ini- masalah kamu selesai, terutama ya bayi ini gitu, Nah, kasihan ini. gitu. Nah, ini pengacara-pengacara gini nih yang harus ditiru nih ya.
ya kan? Nggak melulu soal uang. Iya. Nah, nggak melulu soal Iya. Oke. Nah, sekarang intinya kalau suami kamu berarti masih suami, belum cerai? Belum. Oke, lihat ini kamu mau ngomong apa? Mana kameranya? Iya. Mau ngomong apa? Saya cuman mau apa yang udah kamu lakuin tolong dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Dan ketika kamu memperlakukan perempuan itu lebih memiliki hati dan empati, saya bilang kayak gitu. Terus juga kamu harus tahu dan merasakan juga gimana menjadi saya, terbeban secara mental, keuangan, pernah percobaan pembunuhan diri juga karena Kamu? iya, karena ngerasa udah nggak kuat gitu, utang, anak lagi hamil. Pada saat itu saya lagi hamil, mesti nanggung utang, terus juga orang tua yang memang tinggal sudah umur 75, sudah sepuh saya tanggung, terus juga biaya rumah, biaya persalinan saya tanggung saat itu. Saya coba, akhirnya saya nggak sanggup, coba percobaan bunuh diri, dan ya udah banyak yang nolongin lah, RT, tetangga gitu. Maksud saya, kamu harus tahu gimana rasanya saya jadi saya, nggak ada harga diri saya sebagai perempuan tuh udah nggak ada gitu. Dicaci maki, dihina, diludahin seperti itu. Kamu harus dapat hukuman yang setimpal, dan saya harap kamu bisa ganti rugi. Oh iya, harus. Nominal yang udah saya keluarin semuanya, baik material maupun material. Dan uang yang hutang yang ditinggalkan juga harus dia bayar loh orang. Harus, iya. Bukan Harus. kamu yang make. Harus. Seperti itu. Oke, kalau dia nggak punya uang, dia bisa dapat tuntutan lain nggak? Kita memang Informasinya kan bisa ada ini ya, salah satu aset. Aset-aset. Iya, dia selalu bilang kenapa saya mau menghutangkan rumah yang dia tinggali sama ibunya itu akan menjadi akan diuangkan dan dijual, dia bilang. Tapi sampai saat ini tidak ada. Rumahnya berada di Pondok Rangon, akan dia jual. Tapi saya pikir jualnya aja mahal, itu cuma sekedar kamuflase lah. Sampai saat ini cuma omongan dan janji-janji doang. Dan dari keluarganya, ibunya juga nggak nungguin kamu lagi? Nggak ada. Bahkan mereka sudah blok saya semuanya. Nggak ada keinginan keluarganya, ibunya juga lihat cucunya gitu? Tidak ada. Wow. Seperti itu. Oke, tapi kalau mau ngelihat anaknya atau cucunya, kamu bersedia? Mungkin hanya sekedar melihat Iya, ya, iya. silahkan ya. Gitu. nggak ada permohonan maaf juga Tapi ya harus dari orang Tidak tuanya. ada Iya, sampai sekarang. permohonan maaf, juga tidak ada. Bahkan terakhir sempat ketemu di Polres Jakarta Selatan untuk dimediasi dengan petantang-petenteng keluarganya, dan dia minta maaf ke ibu saya gitu ya, atau saya lah. Nggak ada sama sekali gitu. Bahkan masih bilang saya punya gangguan mental. Kalau saya punya gangguan mental, saya nggak akan bisa bekerja. Iyalah. Seperti itu. Dia selalu mengklarifikasi, iya, mantan istri saya tuh begini karena dia nggak terima saya ceraikan. Orang yang menggugat cerai juga saya. Bolak-balik ya. Iya. Ya udah, Mbak Marina yang sabar. Mas Ardi, Mas Surya juga terima kasih banyak. Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi perhatian juga dari pihak polisian. Dan ini kan udah berjalan juga kasus Sudah sudah berjalan. satu. Iya. Tinggal langkah selanjutnya kita kawal bersama-sama. Terima kasih juga kepada polisian Jakarta Selatan ya yang sudah menjalankan kasus ini. Iya. Tinggal tunggu saja ditahannya ya. Ya. Dan buat kalian yang mengalami KDRT, jangan pernah takut untuk melapor. Dan jika kalian ada yang mengalami masalah hukum atau juga masalah apapun yang pelik ya, silakan kirim email ke Lembaga Bantuan UIA di sini. Insya Allah kita bisa bantu untuk dengerin keluhan kalian ya. Kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Silakan Terima komen. kasih. Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu, dan kau jadikan ku